Ranking top 10 anime yang tayang di Spring 2025. Di musim ini setidaknya kami udah menonton sekitar 21 judul anime yang menurut kami potensial. Tapi dari 21 judul ini kami pilih top 10 anime yang benar-benar menarik musim ini. Jadi yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke list top 10 anime musim ini, mungkin kita harus menyisihkan sedikit waktu untuk mengulas anime di ranking 21 sampai ranking ke-11. Dan inilah urutan-urutan animenya. Di peringkat terakhir kita ada Kanjikai no Atelier Mister yang sangat template dan membosankan. Lalu dilanjut di posisi 20 dengan Tibet dengan animasi PPT-nya. Selanjutnya posisi 19 Zatsutabi menjadi anime slice of life pertama yang gaji banget. Posisi 18 Yami Healer dengan klon Kirito yang amat sangat pasaran. Posisi 17 ada Slime Taushite Season 2, posisi 16 didiambi The To Perfection, urutan 15 Kowloon Generic Romance, 14 Summer Pocket, 13 Danjo no Yujo, dan 12 adaptasi Evil Lord yang sangat-sangat mengecewakan. Dan terakhir peringkat 11 merupakan anime fantasi dan isekai terbaik di musim ini. Katain Nakano Osan sayangnya nggak bisa masuk ke dalam jajaran 10 besar anime terbaik di musim ini. Dan sekarang akhirnya kita akan masuk ke dalam top 10 anime yang benar-benar bagus di musim Spring 2025. Kita mulai di urutan terakhir atau peringkat 10. Kita memberikan tingkat hampir ini kepada Shunjiki no Kodomo Taji. Anime romance terbaik di musim ini menurut kami sayangnya nggak bisa sebagus anime lain yang kami beri peringkat di atasnya. Karena kami sadar walaupun anime ini memberikan visual terbaik untuk heroinnya, memberikan cerita romance picisan yang terus men-engage penontonnya, tapi sayang seribu sayang anime ini pada akhirnya cuma sebuah anime yang mengimplementasikan konsep romance harem yang sangat umum ditemukan di banyak romance picisan lainnya. Ia cuma mengganti sedikit setting karakter yang berbeda daripada kebanyakan. Cuma tentang sekumpulan saudara yang tiba-tiba jadi bertanduk ke satu sama lain karena bapaknya ngomong mereka nggak saudara. Sungguh absolut cinema. Kemudian di posisi ke-9 Windbreaker Season 2 nampaknya menjadi anime yang layak masuk top 10 di musim ini. Season 2 ini nampaknya merupakan sebuah upgrade dari musim sebelumnya. Dengan pertempuran yang lebih luas, development karakter yang lebih terlihat jelas, sampai dengan plot yang lebih menarik daripada sebelumnya. Walaupun kami sedikit jijik dengan cerita Senpai Crossdresser-nya, tapi tetap intinya peningkatan kualitas cerita ini menurut kami membuat Windbreaker Season 2 pantas menyandang posisi ke-9. Kemudian untuk posisi ke-8 kita akhirnya mendapat anime slice of life pertama yang masuk dalam jajaran 10 besar. Kami semua sepakat untuk menaruh Unsurely di posisi yang lebih rendah daripada perkiraan. Anime ini sebenarnya punya visual yang cantik banget, audio yang oke, karakter dan karakterisasi yang sangat bagus, tapi sayang entah kenapa eksekusi ceritanya itu nggak bisa memenuhi ekspektasi kita. Kita nggak bisa menikmati anime ini se-enjoy kita baca bukunya atau bahkan nonton film End of Green Gables dulu. Entah karena udah tahu ceritanya bakal gimana atau emang eksekusi ceritanya yang kurang. Sayangnya kami belum bisa memastikan. Yang jelas anime ini walaupun berada di bawah ekspektasi kami, tapi ia masih layak menduduki peringkat 10 besar anime di Spring 2025. Setelahnya di posisi ke-7 ada anime Witch Watch yang sangat menghibur di musim ini. Oke, kami tahu di list anime romance kami menempatkan Witch Watch berada di peringkat sedikit di bawah Shunjiki. Tapi itu karena list yang kemarin fokus kepada list anime romance, dan menurut kami unsur romance di anime Witch Watch emang kurang daripada anime Shunjiki. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, tentu Witch Watch menurut kami adalah anime yang lebih seru daripada Shunjiki. Konsep penyihir yang coba membaur ke masyarakat menurut kami masih menarik untuk dilihat. Ditambah dengan balancing yang sangat baik antara komedi, romance, bahkan sampai konflik yang terjadi, membuat Witch Watch secara keseluruhan pantas menempati posisi ke-7 ini. Kemudian lanjut di posisi 6 dan 5, kami sebenarnya kesulitan untuk membandingkan dua anime slice of life yang sangat bagus ini. Mono beserta Hibiwa Sugiredo Meishi Umashi memberikan vibe santai ala-ala Eurocamp yang sangat mirip. Keduanya punya nilai keunggulannya masing-masing, dan dari kedua anime ini kami merasa kalau mereka itu setara secara kualitas. Tinggal tergantung penonton aja mau tema yang seperti apa. Kalau kalian suka anime jalan-jalan yang fun dan berfokus pada proses jalan-jalannya, maka Mono adalah pilihan yang
yang tepat untuk kalian. Sementara kalau kalian suka anime santai yang fokus pada tema makanannya, maka Hibi wa Sugire Meshi Umashi adalah umaminya kalian. Tergantung dari mana kalian memandang, kalian bisa bebas untuk menentukan dua anime ini mau ditaruh di posisi 6 ataupun 5. Lalu di peringkat 4 besar akhirnya kami memberikan nomor ini kepada Vigilante Boku no Hero Academia. Ya, walaupun kita semua tahu fakta kalau fansnya BNHA kadang ngeselin, tapi nggak bisa dipungkiri kalau anime tentang kepahlawanan ini punya cerita yang menarik banget. Bahkan aku bisa bilang kalau anime ini adalah anime pertama di musim spring 2025 ini yang buat kita ngehook dan pengen baca manganya. Setidaknya ia cuma butuh 2-4 episode saja untuk buat kita sebagai penonton itu tertarik untuk terus baca manganya. Ditambah dengan pesona pop step yang sangat imut, tentu menurut kami Vigilante layak mendapat posisi setinggi ini. Setelahnya di peringkat 3 besar, shout out untuk anime Arumajo Gashinumade yang benar-benar mengejutkan kami. Kami pikir di awal anime ini bakal tentang anime cewek jalan-jalan macam Majono tapi ternyata yang kami dapat di awal malah sebuah cerita fantasi santai yang fokus pada kisah permasalahan sehari-hari. Walaupun progresnya makin kesini makin kerasa kalau anime ini punya bobot tersendiri. Apalagi kami benar-benar suka dengan seluruh konflik dan drama yang terjadi di anime ini. Sepanjang cerita karena emang main karakternya bertujuan untuk cari ekstrak air mata kebahagiaan, jadinya dia condong untuk membantu banyak permasalahan dari masyarakat. Mulai dari permasalahan yang minor, hubungan-hubungan yang sentimental, sampai dengan kisah-kisah menyentuh yang nggak bisa ku ceritain di sini karena nanti bakal jatuhnya spoiler. Intinya ini anime menjadi satu-satunya anime yang bisa bikin kita terenyuh di akhir seasonnya. Kemudian lanjut di posisi kedua, kita nobatkan Kido Senshi Gundam Chikwak sebagai runner up anime terbaik di musim spring 2025. Anime Gundam kali ini walaupun punya episode yang lebih sedikit, tapi ia mampu memberikan sebuah pertunjukan yang lebih baik daripada Witch of Mercury kemarin. Secara cerita walaupun fokus utamanya mirip sama Witch of Mercury yang romance walaupun Yuri, yaitu tentang dua cewek yang rebutan cowok keladangan, tapi dalam prosesnya ia memberikan sebuah plot yang lebih rapi daripada Gundam Yuri itu. Secara pacing Gundam Chikwak terasa lebih tertata daripada WFM yang kecepatan naik turun ceritanya nggak jelas banget. Dan walaupun cuma punya 12 episode, tapi cerita yang dihadirkan Chikwak sini benar-benar kerasa padat dan gak bertele-tele. Ia bisa langsung to the point dan menjelaskan akar masalahnya seperti apa, dan penonton seperti terus di-engage pada setiap konflik yang hadir di tiap-tiap episodenya. Apalagi untuk penonton lama, kita benar-benar dihibur dengan puzzle yang sengaja diberikan oleh anime ini, entah kemunculan karakter ikonik ataupun teori lama yang hadir di animenya. Dan bagi kalian yang belum pernah sama sekali nonton anime Gundam, apalagi Gundam Yushi, kita bakal bilang gak usah khawatir sama animenya. Kalian masih tetap bisa enjoy dan paham sama cerita yang ada, walaupun mungkin bakal sedikit kehilangan excitement saat beberapa karakter atau teori itu muncul dalam episodenya. Intinya nih Gundam merupakan perwujudan modern yang nyata dari franchise Gundam itu sendiri. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke penghujung acara, yaitu main course dari ranking anime spring 2025. Peringkat pertama atau yang kami dapatkan sebagai anime terbaik di musim spring 2025 ini, kami jatuhkan pilihan itu kepada Soshimin Series Season 2. Anime ini secara mengejutkan benar-benar merupakan sebuah improvement dari musim yang pertama. Secara cerita ia udah nggak mengangkat misteri-misteri remeh yang bisa dipecahkan dengan sangat singkat, melainkan sebuah arc misteri panjang yang benar-benar menarik banget untuk diikuti. Pacing ceritanya juga mengikuti bagaimana ceritanya mengganti arah. Ia seakan ditarik ke speed yang sedikit lebih cepat lagi. Walaupun begitu, ia nggak merusak feels cerita yang ada dan malah menurut kami membuat seluruh pengungkapan misteri ini semakin menarik lagi. Apalagi bagaimana ceritanya menggiring kemudian menipu penonton, menurut kami juga merupakan sebuah kejeniusan tersendiri. Membuat kita berpikir untuk bisa memecahkan misteri yang rumit ini, tapi malah terjebak di jebakan ceritanya dengan sangat mudah. Ditambah kami juga suka dengan development karakternya di musim ini, yang dimana di awal mereka mencoba untuk memaksakan diri mereka yang gak normal ini masuk ke dalam lingkungan orang yang normal, menjadi seseorang yang nampaknya menerima ketidaknormalannya itu. Kemudian kami juga gak bisa melupakan konsistensi visualnya yang diatur sedemikian rupa seperti film suspense layar lebar untuk menambah feels kita dalam menikmati cerita misterinya. Intinya dari semua anime yang kami tonton di musim ini, Soshimin Series Season 2 merupakan anime
yang dapat memberikan pengalaman nonton paling memuaskan yang gak akan terlupakan. Dan itu kenapa dari 21 anime Spring 2025 yang kami tonton, Soshimin Series Season 2 adalah anime terbaik versi tim Midas Touch. Nah oke, itu tadi ranking anime Spring 2025. Tentu ranking ini adalah ranking versi kami dengan pengecualian beberapa anime yang emang belum sempat kami tonton, dan mungkin versi ini juga berbeda dengan kalian semua. Jadi gimana menurut kalian? Gimana ranking anime Spring 2025 versi kalian sendiri? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar.